Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, saya masih ada di area-area event Web3 Week. Jadi saya stay for the night di area Jakarta ini. Dan sekarang saya decide untuk create video ya. After sedikit jalan-jalan, nurunin habis makan ya teman-teman ya. Jadi nurunin isian makanan dulu. Ya, but anyway guys, I would like to give you guys an update ya terkait dengan kondisi daripada Bitcoin after data NFP dan unemployment rate ya. Unfortunately, Bitcoin malam ini creating lower low dan kita udah review di previous video update. Jadi kita bisa refer teman-teman ke sana. Teman-teman bisa lihat di video update sebelumnya. Kalau Bitcoin nggak bisa claim certain level, yaitu area supply yang terbentuk pada kisaran range I think 93.000 apa 92 ribuan itu ya teman-teman. Jadi kalau dia nggak bisa breakout di sana, apalagi nggak ada katalis kuat gitu ya. Jadi kita udah nunggu nih kayak NFP, unemployment rate gitu kan. Harusnya dari segi angka yang dirilis itu cukup lah. Menurut saya sih ya, cukup lah untuk bikin the Fed itu ketar-ketir gitu. Dalam artian opsinya adalah apakah mereka bisa menyelamatkan labor market gitu ya. Jadi labor market itu udah kelihatan cukup parah mengingat NFP-nya itu di angka 113.000 tapi yang bulan Agustusnya direvisi jadi negatif 3.000 guys ya. That's quite interesting ya, karena jadinya negatif banget gitu. Sementara yang unemployment rate-nya angkanya di 4,4%, itu deket banget dengan batas Nairu-nya ya. Jadi Nairu itu adalah non-acceleration inflationary rate of employment ya, of unemployment. Bisa dibilang angka yang cukup riskan ya, karena kalau sampai 4,5% tuh dianggap nggak begitu oke. Ya, ini udah dalam keadaan lumayan membahayakan ya, bisa berpotensi terjadi resesi. In fact, pada malam hari ini ada anggota Federal Reserve yang bilang kelihatan ada indikasi bisa terjadi resesi ya. Itu yang ngomong anggota Federal Reserve sendiri. Malam ini banyak banget guys komentarnya ya. Tadi saya lihat ada Goldsby, kemudian ada siapa lagi ya. Banyak teman-teman ya, saking banyaknya saya sampai lupa lagi namanya. Cuman yang pasti dari berbagai anggota-anggota itu ya dia kasih pandangan kalau mayoritasnya itu hawkish masih. Jadi mereka ngerasa bahwa inflation itu tetap dia pengen ngejar ke target 2% dan 3% itu masih terlalu tinggi gitu. Nah, dampaknya dari statement itu apa? Banyak orang yang udah mulai berspekulasi dan pricing in bahwa The Fed itu nggak akan rate cut ya pada pertemuan Desember nanti. Even kalau kalian cek S&P 500 dan juga Nasdaq pada malam hari ini itu kena bantingan. Yang lebih menarik, Nvidia setelah sebelumnya nyelamatin market, justru Nvidia jadi salah satu trigger penghancur market pada malam hari ini. Ya kalau teman-teman cek nih saham Nvidia, kalian mampir ke TradingView, kalian cek itu search NVDA ya. Langsung nemu tuh saham Nvidia keluaran Nasdaq, kalian cek apa yang terjadi teman-teman. Bantingannya luar biasa ya. Jadi itu yang menjadi trigger malam ini rontok gitu. Tapi kalau dari technical wise memang kita melihat juga selama internalnya sendiri belum ada tanda-tanda pemulihan, belum ada tanda-tanda reversal gitu. Saya rasa too early kalau kita misalnya harus ngambil long setup pada Bitcoin, atau mungkin kita buy on spot gitu ya. Bisa sih buy on spot gitu. Jadi kita terapin sistem DCA. I mean if you get like maybe around 86.000, 85.000 gitu, why not gitu kan, start untuk DCA, masuk sebagian gitu, start cicil gitu. Tapi kalau untuk long setup, apalagi main di futures gitu ya, jadi kayak wah kalau masuk sini bisa nggak ya turun ke 70.000 gitu kan, liquidation price-ku di situ. Nah itu Anda gambling jatuhnya ya, lebih spekulasi teman-teman. Dan saya nggak sarankan itu. Artinya kita ngelihat walaupun ada berbagai signal bottom, bagi saya nih, terutama kita yang trading teman-teman, kita butuh structure internalnya itu shifting dulu. Ya, jadi begitu ada reversal, begitu ada konfirmasi, baru kita manfaatin gitu guys. Ya, walaupun menarik. Saya hari ini lumayan patah hati teman-teman ya. Jadi saya ada open position itu Volks. Kalau kalian lihat di video update sebelumnya tuh ya, Volks saya ada open posisi long. Alasannya Volks itu lumayan kontra bias dengan Bitcoin.
saya pikir Volks bisa naik nih karena dia punya ketahanan ya cukup kuat. Open profit ya, dapatlah 3R ratio dari risk as usual ya. Jadi saya ngejarnya biasa 3R. Kebetulan tadi dapat sekitar 3,25 deh atau 3,5 gitu ya. Abis di close, wow ya. Anda cek chartnya Volks malam ini. Damn ya, dia salah satu top gainers guys. Naik sendirian di saat yang lain merah, di saat lautan lagi berdarah gitu. I'm still amazed ya. Ya kadang-kadang proses screening itu memang krusial banget ya, bisa nolong kita untuk dapetin setup ideal di beberapa aset-aset tertentu. Tapi anyway, ya itu sharingan sedikit ya, bahwa kita tetap bisa dapat opportunity di kala market yang dalam keadaan seperti ini gitu. Jadi kalau bagi saya penting untuk kita memperhatikan setup itu dengan mengandalkan structure gitu ya. Terutama kalau kita bisa lihat structure internalnya itu memang mendukung, maka bolehlah ya untuk dicoba gitu. Dalam artian saat ini kalau Bitcoin ditanya kondisinya gimana nih Vin ya, next stopnya di mana gitu. Well, ada beberapa key level yang kita bisa pantau. 87.000 harusnya strong level ya, tapi kan balik lagi ya, kita lihat closing candle hari ini bisa maintain nggak tuh di atas 87.000. Kalau nggak bisa bertahan di atas 87.000, yeah, we probably gonna see 85k soon gitu ya. Jadi ini slowly bleeding akan terus berjalan selama internal structure-nya itu belum mengalami reversal. So I think it's gonna be very very important untuk kita ngelihat bagaimana internal structure ini bisa mulai shifting atau enggak. Cuma kalau ngelihat katalis yang terakhir, unemployment rate, non-farm payroll yang udah jelek begitu aja, masih ditanggapi dengan anggota Fed bahwa it is still okay. Saya udah nggak paham lagi tuh ya. Mungkin dengan case seperti ini, ya kita bisa mengatakan bahwa I don't know guys ya, maybe memang market dipersiapkan untuk pricing in supaya tidak terjadi rate cut lagi gitu. Jadi diatur ekspektasinya supaya tidak terlalu over, dan eventually kalau misalkan seru juga nih ya. Ya, dan eventually kalau misalkan kita ngelihat nanti dia baru perlahan-lahan selling pressure-nya slowing down, kemudian justru nanti dekat-dekat FOMC baru mulai somehow ada good news lagi, mungkin di situ bisa jadi katalisnya. Tapi sebelum itu ada ya susah gitu. Artinya kita cuma bisa mengikuti perkembangan di internal structure-nya. Cuma untuk personal plan, seperti yang saya udah pernah jelasin di video sebelumnya, di live streaming sebelumnya, masih sama teman-teman. Justru saya lihat good price kayak gini dengan berbagai indikator nunjukin situasi yang ekstrim gitu ya. Saya rasa ini gila gitu. Kenapa? Soalnya Bitcoin terakhir kali flashing berbagai indikator seperti ini yang ekstrim ya, itu pada saat China ban crypto guys. Dan itu di Mei 2021. Hari ini kita ngedapetin situasi yang sama, even lebih parah daripada kondisi itu, tapi harga Bitcoinnya itu masih di kisaran 87.000, 86.000 gitu. Iya, even dia turun 1.000 lagi gitu, kayak 85.000, what's the difference gitu kan? Bedanya jauh guys. Karena dulu China ban crypto, buat yang nggak pernah ngalamin tuh, Mei 2021, itu anjlok $10.000 guys. Dan dia bottomingnya di 30.000. Sebelum akhirnya dia benar-benar ciptain bottom, ada proses konsolidasi panjang. Kalau kali ini kita ngeliat slowly bleeding, memang at the same time ada akumulasi yang berlangsung ya. Kalau teman-teman cek dari perspektifnya wallet address yang saya terakhir bikin video tuh, saya jelasin teman-teman. Tapi tetap nggak cukup gitu kan. Ya tetap kita akan ngelihat price will keep bleeding as long sentimennya nggak shift, as long marketnya belum siap untuk di markup. Jadi teman-teman sekarang begini, ada dua kubu, saya cukup yakin gitu. Yang pertama ada kubu yang entah itu nyangkut ya, artinya belinya banyak tapi dalam keadaan harganya tinggi, dan mungkin sekarang pasti frustasi juga ngelihat drawdown-nya gitu. Saya mungkin bisa bilang kalau misalkan Anda holdingnya di Bitcoin nggak terlalu masalah ya, karena valuation-nya untuk beberapa tahun ke depan still okay. Mungkin harus sabar nunggu jadinya. Tapi balik lagi, teman-teman harus siapin game plan-nya gitu. By the time harga dikasih diskon, what will you do? Ya, dan buat yang mungkin baru kenal crypto space, tapi kebetulan ketemu ngeliat harga kayak begini gitu, such a blessing teman-teman ya. Such a blessing, why? Karena Anda mungkin bisa masuk dari pricing yang relatif
good ya dari segi discount gitu. Ya itu tinggal kembali ke personality masing-masing. Gimana teman-teman risk profile-nya, gimana risk manajemennya, money managementnya. Kalau merasa cocok, Anda bisa manfaatkan. Kalau merasa kurang cocok, sebaiknya jangan coba-coba untuk nyemplung. Karena saya juga bingung ya, maksudnya kalau orang udah frustrating tuh, ya Anda tahu ya, dia juga menjadi sangat-sangat negatif gitu. Yang sebenarnya menurut saya sangat disayangkan gitu kan. Ketika misalkan ada kesempatan seperti ini, justru kita harus lebih open-minded untuk mempelajari what's the opportunity behind it gitu. Bukan malah mencaci maki gitu kan. Ini banyak terjadi seperti pada tahun 2022. Dan akhirnya banyak orang yang hilang ya setelah 2022. Padahal best opportunity-nya di sana gitu. Sekarang saat dia harganya pada meledak, pada naik gitu, mereka balik. Tapi mereka balik dengan kondisi probably berani belinya di harga di atas gitu. Jadi dia nggak belajar dari pengalaman yang udah-udah. Dan saya harapkan teman-teman viewers jangan sampai seperti itu ya. Be prepare buat kondisi kayak begini. Itu artinya ada opportunity. Dan opportunity itu teman-teman ya belum tentu ketemu lagi nanti ya. Tapi itu sih menurut pandangan saya ya. Tapi ingat ya, ini bukan berarti buat FOMO ya teman-teman ya. If you see the price like this ya, dia drop down. Ada istilah catching the falling knife. Jangan kita lakukan itu. We can wait at least until adanya sign kalau selling pressure-nya atau selling momentumnya udah slowing down. Baru nanti teman-teman considering, ya ini oke nggak ya untuk gue start DCA, oke nggak ya untuk gue start masuk gitu. Ya itu kira-kira sih kalau pendapat dari saya. Dan teman-teman sekalian, thank you so much for watching this video. Semoga informasinya bisa bermanfaat as usual. Dan kalau misalkan teman-teman merasa bahwa this kind of format itu tetap seru untuk kita jalanin terus, help me with the likes button and tell me in the kolom comment ya. Oke, so teman-teman sekalian, once again thank you very much guys for watching. God bless to everyone and see you guys again in the next update guys. Cheers, bye bye.